Anak-anak, halo. Kalau halo ya jawabannya ha gitu. Diulangi lagi. Halo anak-anak. Nah, gitu. Ya oke, pelajaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau kabarnya baik semua. Oh iya, saya absen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Azam, Ari. Oke, sudah. Ya, jangan bercanda, jangan bercanda. Serius. Oke, anak-anak, Bapak hari ini akan memberikan sedikit materi mengenai pengaruh manusia terhadap ekosistem. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, coba amati gambar yang Bapak berikan ini. Apa perbedaan gambar 1 sama gambar 2? Coba. Yang kotor ya, yang satu, yang gambar 2. Oke. Ini kamu nanti tak kurangin loh nilainya loh. Gambar 1 ini lingkungan yang kotor, gambar 2 ini lingkungan yang bersih. Nah, dari gambar ini coba ada yang tahu nggak ini akibat dari siapa nih gambar? Kenapa kaulah manusia? Oke, buang sampah sembarangan. Kalau ini ulah siapa? Apa? Oke, karena kebijakannya tertib. Apalagi? Yang bertanggung jawab siapa? Oke, betul. Iya. Nah, ini gambar yang membedakan antara lingkungan yang kotor dan lingkungan yang bersih. Kalau lingkungan yang kotor itu pengaruh. Akibatnya itu gini ya, karena ulah manusia membuang sampah sembarangan, sungainya jadi kotor. Terus lanjut Mbak Saroh, di slide berikutnya. Oke, sebelum saya lanjut, silakan kalian mengerjakan terlebih dahulu pretest yang saya kirim di grup. Nah, itu. Oh, bikin kerja? Oke, sudah ya, saya kirim di grup. Bapak kasih waktu selama 2 menit untuk mengerjakan pretest, dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Kamu ngerjakan enggak? Enggak buka HP. Oke. Saya izinin ya buka HP sebentar karena untuk mengerjakan pretest yang Bapak berikan. Boleh. Soalnya di pertemuan sebelumnya Bapak kan sudah menyuruh kepada wali kelasnya untuk membawa HP, mengizinkan membawa HP gitu. Oke. Halo kosong. Oke, sudah ya pretestnya sudah selesai semua anak-anak. Oke, sekarang Bapak akan lanjut contoh ulah manusia yang merusak lingkungan, contoh lain. Coba diputar Mbak Saroh. Kok Mbak Saroh? Nak Saroh. Enggak ada soal. Desa Sumber Indah adalah diperhatikan anak-anak, diperhatikan. Ini 2 menit ya, cuma sebentar. Sejuk dan bersih menjadi sumber kehidupan utama penduduk desa. Setiap pagi, burung-burung berkecamuk dari dalam hutan, menyapa para petani di sekitar Bima dan Lina memutuskan untuk pergi ke hutan. Namun, ketika Bima masuk ke dalam, ia mendengar suara yang tidak biasa. Suara mesin yang memekakkan telinga. Usai. Dari semua
Nah, coba di stop dulu, Nak Saroh. Nah, oke. Ini salah satu contoh ulah manusia yang bisa merusak lingkungan akibat coba anak-anak akibat dari menebang pohon sembarangan itu apa? Tanah longsor, banjir, gundul. Iya. Apalagi? Panas. Oh, ya lingkungannya jadi panas. Ya, jadi pengaruh manusia itu terhadap lingkungan itu sangat penting ya. Soalnya kalau tidak kita yang menjaga itu, ini contoh salah yang dilakukan oleh manusia. Kenapa kok pohon ditebang? Padahal sudah jelas karena bahwa kalau pohon ini ditebang ini bisa menyebabkan banjir, tanah longsor gitu. Nah, lanjut. Berapa menit wes? 10 menit wes. Oke, bentar. Nah, akibat dari penobongan hutan itu hewan-hewan liar pada nggak punya tempat tinggal juga ya. Biasanya, air sungai jernih dan penuh ikan kecil yang berenang di antara batu-batu. Namun, kali ini memang kejut. Air sungai keruh dan berbau busuk. Oke, stop sih, Roh. Nah, contoh lain ulah manusia yang merusak lingkungan lagi itu adalah membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai. Ini adalah perilaku yang sangat tercela ya. Kok bisa manusia itu berpikiran mau membuang sampah sembarangan? Padahal dia sudah tahu akibatnya itu bisa menimbulkan bau tidak sedap, menimbulkan banjir seperti gambar yang sudah Bapak sampaikan tadi atau sudah Bapak berikan tadi. Kenapa kok masih dilakukan oleh manusia? Oke, terus lanjut, kurang sebentar lagi. Teman-teman, kalian tahu nggak? Aku habis lihat suara itu kamu begini. Sampah dan keadaan lagi. Hutan pun juga turun karena lingkungan tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Apa penyebabnya? Terus kita harus bagaimana? Oke, dari video yang sudah Bapak berikan ini dapat kita simpulkan ya bahwa pengaruh manusia terhadap lingkungan yang Bapak berikan ini rata-rata itu tidak rata-rata itu tindakan yang tercela. Soalnya lingkungan yang menjadi tempat tinggal kita di dunia ini kok malah dirusak gitu. Oke, paham anak-anak? Paham? Nanda? Oke, selanjutnya Bapak akan kasih LKPD. Sebelumnya coba Bapak mau membuat menjadi 3 kelompok, berhitung dari sini sampai 5 ya. 1 2 5, 3 kelompok, 5 orang, 5 sampai 4 orang. 1 2 3 4 5 5 orang, 3 kelompok. Ayo ya. 4 5 1 2 3 4 5. Ayo Ramandani. Oh, kamu kok tidak mendengarkan gimana? Loh. Jadi 3 kelompok Kak Nanda. 1 kelompok itu 5 anggota. Kamu paham nggak sih? Loh, masih ngeyel kamu ini. Iya, 1 3 ya, kamu nggak usah, kamu bagian kelompok. Oke, saya bagi ya. Nah, ini coba kalian nggak usah dikerjakan. Bentar, saya kasih instruksi nanti. Tidak dikerjakan sekarang. Cuma? Oke, bisa dilihat.
Bapak DU. Oke. Nah, itu coba kalian buka dulu LKPD yang sudah Bapak berikan. Itu nanti kita mulai bahas di minggu atau pertemuan selanjutnya. Coba kalian buka di permasalahan utama atau yang coba kalian baca terlebih dahulu. Nah, nanti jangan sampai lupa ya sama kelompoknya, soalnya Bapak mau tagih di minggu depan nanti. Oke. Oke, permasalahan utama berapa menit lah? 5 menit. Di sebuah desa, sungai yang dulu bersih kini menjadi keruh karena limbah dan sampah. Coba diperhatikan yang belakang, nah Anda ya, diperhatikan ya. Itu sama temannya gabung dulu. Loh, dapat? Ya ini. Kan 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 itu enggak usah. 5 sampai 6 ya. Iya tak kayak siji. Dibaca. Oke, didengarkan kalau enggak ada yang enggak dapat. Di sebuah desa, sungai yang dulu bersih kini menjadi keruh karena limbah dan sampah. Banyak ikan mati dan lingkungan menjadi tidak sehat. Coba menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Siapa yang berani menjawab? Oke, Nak Saroh. Banyak ikan yang mati dan lingkungan menjadi tidak sehat itu dikarenakan sungainya tidak bersih karena tercemar oleh limbah. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya Orang-orang yang ada di lingkungan sekitar itu harusnya tidak membuang sampah ke sungai. Oke, apakah kamu yakin bahwa manusia itu bisa dibilangin untuk tidak membuang sampah di sungai? Bisa. Dengan cara apa? Sosialisasi. Oke, terus Dikasih sanksi. kasih sanksi. Nah, Itu ada petugas yang ngangkutin sampah untuk dibuang ke TPA. oke. Oh iya, itu juga masuk akal. Biasanya saya sering lihat hanya monyet yang boleh membuang sampah di sini. Ya. Kamu boleh, kamu boleh ya Nak ya. Nah oke, solusi yang sudah kalian sampaikan beberapa cukup menarik. Nah ini untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mengerjakan ini di rumah. Kalau enggak nanti dirunding sama kelompok kalian atau perwakilan, sebaiknya ya dilakukan secara berkelompok. Nanti dikerjakan dan minggu depan akan saya bahas lagi. Oke ya. Ini yang perlu dijawab. Contohnya seperti kegiatan diskusi dan observasi. Nanti aktivitas manusia seperti apa? Cukup 3 saja. Yang berbeda ya, jangan sama. Terus analisis hasilnya jangan lupa untuk diisi secara singkat dan jelas saja, tidak usah panjang-panjang. Terus yang refleksi diri juga harus dijawab. Oke. Apa? Enggak. Cinta ya, Bang? PBL. Wah, baik. Oke, cukup sekian ya yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Sampai berjumpa di minggu atau pertemuan selanjutnya. Iki laptop siapa? Iki hilang sini telepon ini. Oke, Bapak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.